Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pagi ini, lebih baik kita mendengarkan firman Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nats renungan di hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 tertulis dalam Filipi 1 ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kasih yang melimpah. Seringkali Rasul Paulus membiarkan sahabat-sahabatnya mengetahui apa yang ia mohonkan kepada Allah bagi mereka. Hal itu dia lakukan supaya mereka dapat mengetahui apa yang patut mereka mohonkan bagi diri mereka sendiri di dalam doa-doa mereka, dan supaya mereka semakin terdorong untuk lebih banyak berharap menerima karunia-karunia dari Allah, yaitu bentuk kasih karunia yang dapat membangkitkan, menguatkan, dan menumbuhkan pengharapan baru bagi mereka teman seperjuangan Paulus. Cara kerja Paulus ini menyadarkan kita bahwa betapa pentingnya doa berantai ataupun doa sejuta umat, dengan tujuan supaya kita dapat menjadi orang yang saling mengasihi dan supaya kasih sayang kita semakin melimpah. Kasih adalah pemenuhan tuntutan hukum Taurat dan Injil. Tuntutan hukum Taurat dan Injil itu harus digenapi oleh semua orang percaya, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Hal ini mendorong kita untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban kita, supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan buah hidup kita tidak mengecewakan harapan sahabat-sahabat kita. Di sisi yang lain, tujuan Rasul Paulus mendoakan dan mengajarkan teman-teman sepelayanannya adalah supaya mereka dapat menjadi orang yang berpengetahuan dan berbudi pekerti. Sebab perasaan kasih yang kuat tanpa disertai pengetahuan dan pengertian tidak akan membuat kita mampu memenuhi kehendak Allah. Bahkan akan membuat tindakan kita di luar alam sadar kita menjadi menyakiti orang lain, seperti kehidupan rohani oleh orang Yahudi yang selalu giat dalam pelayanan untuk Tuhan, namun tanpa disertai pengetahuan yang benar, sehingga membawa mereka kepada kekerasan dan kegusaran. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu melalui Roh Kudus Tuhan yang senantiasa menerangi hati dan pikiran kami, agar di dalam kehidupan kami selalu berlandaskan oleh firman-Mu yang telah kami dengar ini. Dan kasih yang melimpah kiranya diam di antara kami, agar kami saling mengasihi satu sama lain, saling mengasihi di keluarga kami, saling mengasihi di tempat kami bekerja, saling mengasihi di tempat kami sekolah, saling mengasihi dimanapun kami berada, agar nyata kasih Kristus melalui kasih yang kami sampaikan nyata di sekitar kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu, setiap penatua-Mu, setiap pelayan-Mu di gereja ini, agar semakin terberkati dengan berkat Tuhan. Walaupun di dalam kehidupan ini banyak sekali rintangan, banyak sekali yang harus kami pikirkan, kami yakin dan percaya Tuhan akan membantu kami di dalam setiap permasalahan hidup kami. Begitu juga atas jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan mereka, karena Tuhanlah yang senantiasa dapat menyembuhkan melalui berkat dan tumpangan tangan yang daripada Tuhan, melalui dokter, obat yang mereka makan, dan melalui makanan, agar melalui itu semua nyatalah kesembuhan bagi jemaat Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang lagi di dalam pergumulan, Tuhanlah yang melepaskan mereka dari pergumulan-pergumulan hidupnya, agar mereka senantiasa semakin memuji, memuliakan nama Tuhan. Setiap program di dalam gereja-Mu ini Tuhan kami sampaikan kepada-Mu, agar Tuhan yang mengaturnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar semakin nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah kehidupan
kami jemaat Tuhan yang ada di gerejamu ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, sertai kami di dalam satu hari ini, agar senantiasa kami memperoleh sukacita dan damai sejahtera di hari ini. Begitu juga atas setiap rencana dari gerejamu ini, terutama di kota kami Cilegon, dalam senantiasa untuk membangun rumah-Mu. Tuhan senantiasa membantu HKBP Maranatha Cilegon, terkhusus di dalam pembangunan gerejamu ini, agar cepat terselesaikan dan mendapat jawaban yang baik bagi jemaat Tuhan. Dan kedepannya nama Tuhan semakin dimuliakan. Terimalah doa permohonan kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan penyerta Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.